Welcome back to Geeky Hub. Aduh, gelap banget. Lights on. Oke, welcome back to Geeky Hub. Dengan gua Gary pada hari ini dan gua akan nge-review jam tangan Coros Vertix 2, guys. Jadi Coros Vertix 2 adalah jam tangan sport smartwatch yang digadang-gadang bisa menyaingi si Fenix 6 series. Jam tangan ini gue baru cobain pakai 3 harian. Gue mau nge-share sama lu orang kira-kira apakah memang seperti yang dibilang-bilang bisa menggantikan Fenix 6. Nah, kita coba cek ya. Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel Geeky Hub, saya ucapkan selamat datang di Geeky Hub. Dan jangan lupa di subscribe, di komen, atau di like, atau bisa dinyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa berlama-lama, markibas. Mari kita bahas. Pertama-tama gue pengen ngasih tahu lu orang kalau ini jam tangannya punya satu mode atau satu hal mungkin yang bisa buat kalian tercengang atau kaget, dan akan gue kasih tahu nanti di penghujung video ini. Jadi stay tune dan jangan kemana-mana. Jadi pertama-tama dalam 3 harian ini gue memakai jam tangan ini, ternyata feel-nya itu sama kayak menggunakan Fenix 6 X Pro. Miripnya itu karena berukuran 1,4 inch. Resolusinya juga sama, 280 x 280 pixel. Display type-nya Vertix 2 pakai LCD, Fenix 6 X Pro pakai MIP. Kalau dilihat kasat mata mirip-mirip aja. Bezel materinya Vertix 2 itu lebih kelihatan kokoh karena pakai titanium. Kalau Fenix 6 X Pro pakainya besi baja atau steel. Dan ukuran dari si Fenix 6 X Pro itu sebenarnya lebih tipis sedikit, tapi tetap ketika gue pakai terasa seperti tetap memakai Fenix 6 X Pro kalau pendapat pribadi gue. Dari jam tangan ini, si Coros Vertix 2 ini yang bikin gue suka adalah digital dial, atau bisa lu bilang mungkin crown ya. Jadi ketika di roll atau diputer, itu dia akan berpindah dari menu, misalnya home-nya, lu bisa lihat widgets, heart rate, steps, dan lain-lain. Itu menggunakan, dan ketika dia berputar pun ada sebuah getaran, sensasi getaran, vibration yang terasa di pergelangan tangan lo. Dan itu menurut gue juga suatu little things yang membuat barang ini memberikan kesan yang bagus buat gue. Jam tangan ini juga terasa ringan, walaupun dipakai tidur dia juga nggak mengganggu. Terus pada saat berolahraga, misalnya kita berlari lah, kita ambil yang mode running. Itu ketika kita sedang berlari dan kita mau berhenti, kita harus menahan tombol digital dialnya atau crownnya agak lamaan. Jadi terkesan lebih safe gitu. Jadi nanti kita untuk unlocknya, untuk bisa bilang finish, kita harus unlock menahan crownnya itu. Ada beberapa hal yang gue mempertanyakan aja kenapa ini dibatasin jam tangannya, oke? Jadi yang pertama adalah jam tangan ini nggak pakai ANT+, N+. Dia cuman ada Bluetooth dan Wi-Fi. Sebenarnya ANT+, kalau untuk yang pelari sih nggak masalah. Kalian bisa bilang, ya so what? Nggak pakai. Tapi kalau buat kalian yang pesepeda, nah N+ ini adalah sebuah teknologi yang bisa menyambungkan si jam tangan ini dengan banyak devices gitu. Contohnya misalnya kalian sedang naik sepeda, kalian melihat kalian punya heart rate, kalian mau lihat ke dance yang kalian, kalau menggunakan Bluetooth kan cuma satu alat aja, satu devices. Nah kalau N+ bisa dengan banyak gitu. Sedangkan di Vertix pertama menggunakan N+, itu yang gue heran. Oke, terus selanjutnya Wi-Fi-nya. Untuk Wi-Fi-nya ternyata cuma bisa update software aja. Mau pakai yang lain-lain udah nggak bisa. Bluetooth-nya menggunakan yang Bluetooth 5.0, masih oke sebenarnya untuk koneksinya, ke aplikasinya juga masih oke aja. Bezelnya menurut gue udah oke. Cuman ada satu detail yang menurut gue mereka terlalu pengen memampang merek mereka. Jadi Coros itu dipampang di paling depan dengan font yang mereka punya font tapi yang besar. Jadi seakan-akan sedikit memberi kesan jam tangan ini bukan jam tangan yang premium. Itu pendapat pribadi gue aja. Kalau dibandingin sama dengan yang pesaingnya seperti Garmin lah. Kalau Garmin kan sudah menggunakan font yang kecil dan itu pun tidak makan tempat banyak gitu. Jadi kelihatannya lebih elegan. Ada satu fitur dari jam tangan ini adalah untuk music. Jadi waktu gue pertama dengerin, wah bisa sambil lari, bisa sambil dengerin musik. Tapi ternyata setelah gue coba, musiknya itu dia harus di-download dulu. Jadi dia nggak bisa juga sebagai perantara ke Spotify misalnya. Jadi kalian harus download dulu lagunya, habis itu masukin ke jam tangannya dalam format MP3, baru bisa kalian dengarkan. Tapi setelah gue coba, misalnya lagunya gue ambil dari YouTube, terus gue convert ke MP3.
terus gue pindahin nih ke jam tangannya, dia nggak bisa play juga, dia nggak bisa dimainin karena harus lagu yang udah kalian beli, misalnya dari iTunes kah, dari Apple Music kah, dan lain-lain lah, nggak bisa gratisan gitu. Tapi dia udah ada preloaded lagu, 3 lagu, nanti kalian bisa denger. Music apps-nya itu bikin gua kepikiran aja, kayaknya nanggung gitu. Kenapa mereka masih bikinin widget music sedangkan nggak bisa dipakai untuk mendengarkan Spotify atau mengaktifkan atau pause next buat Spotify gitu kan, nggak bisa. Ya sayang aja di situ. Oke, jadi untuk routes-nya cuma bisa di-download sampai 10 maksimal. Kita bisa ada download dari websitenya, nanti gue taruh aja linknya di bawah. Dari websitenya kalian tinggal klik, kalian bisa pilih nanti kalian ada di lokasi mana, misalnya di Asia, berarti kalian akan dikasih download untuk di daerah Asia. Atau misalnya kalian bisa menggunakan third party, misalnya Commute, third party apps gitu. Jadi kalian install loaded map yang ada di sana, preloaded map. Nanti kalian misalnya dari poin A ke poin B, itu bisa tuh. Kalian harus install, download, buka aplikasinya si Coros Vertix 2. Nanti dia akan sinkronisasi, tapi itu dibatasin cuma sampai bisa 10. Jadi kalau udah lebih dari 10 harus hapus satu untuk ganti yang baru. Itu sayang juga. Untuk harganya juga. Nah, harganya ini sebenarnya kalau untuk dengan harga yang sekarang dia berbedanya cuma sekitar 999.000 lah. Gue buletin aja jadi 1 juta. Untuk produk seperti dia yang masih sebenarnya dibilang junior, pendatang baru, harusnya dia nggak terlalu samain harganya dengan Phoenix 6. Tapi tergantung dari kalian. Karena harganya masih memang lebih murah daripada Phoenix 6 X Pro. Selanjutnya, dari segi battery life. Oke, gue mau bandingin battery life-nya ini dengan Phoenix 6 X Pro. Jadi sama-sama tidak ada solar panelnya. Untuk yang Coros Vertix 2 ini, gue temukan dia lebih awet dibandingkan dengan misalnya Phoenix 6 X Pro ya. Jadi lebih awet dalam arti gini, dia lebih lama turunnya. Standard full GPS kalau untuk Coros 140 jam. Kalau untuk Phoenix 6 X Pro menggunakan GPS itu bisa sampai 60 jam. Jadi perbedaannya itu cukup signifikan. Jadi satunya 140 jam, yang Phoenix 6 X Pro itu 60 jam. Untuk pemakaian sehari-hari GPS aja misalnya ya jam ini memang lebih awet. Tapi untuk selebihnya ya memang harus dicoba kalau kalian memutuskan untuk membeli jam tangan ini yang memang harganya kembali lagi memang lebih murah 1 juta dibandingkan Phoenix 6 X Pro. Habis ini gue pengen ngasih lihat kalian video unboxingnya. Watch bandnya ini terbuat dari rubber guys, kalian bisa lihat di sini, mantep nih bahannya. Watchnya ini warnanya adalah obsidian, tapi untuk watchnya ini terbuat dari titanium dan di belakangnya nih sensor heart rate-nya ya. Oh, kita lihat berapa beratnya kalau tanpa watch bandnya. Untuk watchnya sendiri 63 gram. Sekarang kita timbang dia dengan watch bandnya juga ya. Oke. 89 gram guys. Nah selanjutnya ke jamnya, ini udah menggunakan teknologi quick fit ya, jadi tinggal di setokin aja. Oke. Itu dia video unboxingnya yang udah kalian lihat. Pengalaman pribadi gue menggunakan ini adalah gue sepertinya dipacu untuk lebih sering lari, karena itu kayak ada dua atau tiga fitur itu memang harus kayak dipantau dulu selama 7 hari kebiasaan gue lari atau misalnya berolahraga yang lain, itu baru bisa dia memberikan penilaian yang lebih akurat. Jadi memang jam tangan ini mengasah gue untuk lebih rajin berolahraga. Itu yang gue rasakan manfaatnya ya. Jam tangan ini juga sudah dilengkapi dengan IP10 ATM yang artinya dia sudah bisa dipakai menyelam sampai kedalaman 100 meter. Untuk sensornya yang dipakai ini ada geomagnetik, termometer, barometer, gyroscope, accelerometer. Jadi kalau misalnya kompas itu menggunakan yang namanya sensor geomagnetik. Itu sensor buat arah utara, selatan, barat, timur. Terus yang kedua, termo dan barometer. Seperti yang kalian tahu sendiri, itu berarti untuk mengukur suhu ruangan kita. Ketika terjadi perubahan suhu, jam ini udah bisa mendetek. Gyroscope itu untuk mendeteksi sudut. Jadi ketika kita naik gunung, elevasinya berapa, itu pakai gyroscope. Satu lagi nih, untuk fiturnya
bisa connect ke Insta360 Go2 atau GoPro Hero 11, GoPro Hero 10 misalnya, itu bisa tinggal connect menggunakan Bluetooth dari perangkat kameranya, jadi dia semacam remote lah gitu. Jadi ini gue akan share untuk yang bagian widget-widgetnya ya. Pertama kalau kita udah buka nih, kita udah lama nggak pakai jamnya, jamnya kayak akan ke-lock. Jadi lu harus tahan, dia kebuka, lu akhirnya bisa masuk ke home screen-nya. Di home screen-nya ini, lu bisa lihat ada persentase baterainya, tanggal hari ini, jam hari ini, logo Bluetooth-nya. Kalau dia lagi nyambung sama apps-nya, dia akan mati. Tapi kalau dia lagi nggak nyambung, dia akan nyala. Untuk tombol lampu ini cuman ada 3 tombol ya. Jadi nggak seribet kayak misalnya Fenix 6X Pro ada 5 tombol, ini cuma 3 tombol. Ini untuk lampu, atau bisa kalian bikin jadi shortcut juga. Gue pakainya untuk maps. Dia memperlihatkan maps landscape dari kota di mana tempat gue berada. Putar ke atas untuk zoom out, putar ke bawah untuk zoom in, atau kalau kalian mau pakai touchscreen juga bisa. Back kembali ke home, kalian pencet yang paling bawah, bagian center atas. Ini ada matahari terbenam di kotanya jam berapa, terus elevasi udah berapa, heart rate berapa, steps berapa, kalori yang terbakar berapa. Nah selanjutnya kalian bisa puter nih, kalian muter ke bawah, kalian kalorinya kalian udah terbakar berapa. Nah ini yang gue bilang running performance fatigue yang dibawa sama recovery, itu baru bisa dipakai kalau kita pakainya udah 7 hari ya. Kita kalau kliknya nggak bisa touchscreen, tapi kita bisa klik di sini. Habis itu kalau kita udah masuk ke heart rate, kita bisa pakai touchscreen-nya ya. Jadi untuk fitur touchscreen-nya dia harus masuk ke widget yang kita mau baru bisa. Terus kita bisa create kita punya training plan di sini. Terus kita bisa tinggal connect juga sama Coros app. Konklusinya adalah gue ngerasa jam tangan ini worth it untuk dicoba karena dia memberikan juga performance yang oke lah sebenarnya. Seperti Garmin tapi bukan bisa menyaingi yang Garmin Fenix 6X Pro ya. Menurut gue itu dia masih ada beberapa fitur deh yang harus bisa mereka catch up. Contohnya seperti yang musik tadi itu kayaknya nanggung banget dia bikinnya di sini, nggak bisa nyambung ke Spotify gitu. Gue masih keselnya di situ aja sih. Maps-nya juga masih tidak bisa melihat nama jalan, tidak bisa sampai terperinci seperti Garmin punya. Ada plus minusnya. Yang penting kalau misalnya mau hemat 1 juta ya kalian bisa lihat ini. Nanti uang 1 jutanya bisa kalian pakai untuk nabung atau untuk yang lainnya lagi. Oke? Nah, buat lo yang udah penasaran nih dari tadi, apa sih itu yang dibilang mode yang bikin mind blown, yang bikin lu bakalan kaget? Ini sebenarnya adalah buttonnya. Nah, kalian tahu nggak nih fungsinya apa? Yang satu ini adalah sensor termometer dan barometer. Jadi ini yang dipakai untuk mengukur suhu lingkungan atau sekitar Anda ketika sedang berada misalnya lagi hiking, lagi di hutan. Nah, ini yang menentukan nanti apakah notifikasinya mengindikasikan bahwa akan terjadi perubahan cuaca. Dan gue nggak sangka gitu, karena waktu di awal-awal gue nggak tahu nih fungsinya apa. Gue pikir nanti kalau masuk air, nanti airnya keluar gitu dari sini. Gue pikirnya gitu ya. Jadi ternyata ya keren juga sih. Oke, thank you guys for watching. Dan jangan lupa untuk di komen, like, subscribe, share. Dan kalau misalnya ada produk gadget lain yang pengen kita bahas juga, kalian tinggal taruh aja di komen. Nanti kita akan bahas. Oke?